Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat ke-11. Apa bunyinya? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan dengan adanya hari pembalasan, alias orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan golongan tersebut, bahwa ada manusia-manusia yang menolak keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di ayat yang ke-12 pembahasan tentang mereka. Apa sifat-sifat golongan tersebut? Kenapa orang-orang tadi bisa terjerumus kepada keyakinan bahwa hari kiamat tidak ada? Allah jelaskan dengan gamblang di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang ke-12. Allah jelaskan apa sebenarnya karakter dan sifat-sifat yang ada dalam diri mereka. Kenapa Allah jelaskan sifat-sifat mereka? Agar kita ngerti apa pemicu yang menyebabkan mereka menolak adanya hari kebangkitan. Apa sebenarnya sifat-sifat mereka sehingga mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan? Perlu kita pelajari sifat-sifat mereka, dan pasti itu sifat-sifat yang buruk atau baik? Pasti buruk. Kenapa kita pelajari sifat-sifat yang buruk? Agar kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat buruk tadi. Jadi yang perlu dipelajari itu kebaikan apa keburukan? Yang kita pelajari kejujuran apa kedustaan? Dua-duanya. Betul, yang satu dipelajari untuk diamalkan, yang satu dipelajari untuk ditinggalkan. Seorang sahabat Nabi SAW yang mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulullah SAW, penjaga rahasia Rasulullah SAW. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Siapa? Bukan. Siapa? Masya Allah, bagus. Namanya adalah Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman. Sinten? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Kebanyakan sahabat
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Rata-rata sahabat bertanya kepada Rasul SAW tentang apa? Kebaikan. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, wahai Rasul, ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Jadi rata-rata para sahabat itu pertanyaannya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Kalau aku, siapa aku? Sinten? Hudzaifah. Kalau aku, pertanyaan yang aku ajukan kepada Nabi SAW tentang keburukan. Yang lainnya tentang apa? Kebaikan. Kalau beliau tentang keburukan. Nyeleneh napa mboten? Nyeleneh napa mboten? Mboten. Mboten. Enggak. Kenapa? Karena beliau punya tujuan yang baik. Apa kata beliau? Makhafata an yudrikani. Karena aku takut kalau enggak ngerti mana yang buruk-buruk, jangan-jangan aku terjerumus kepada keburukan itu dalam keadaan aku tidak sadar bahwa itu adalah keburukan. Hadis atau asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada enggak orang terjerumus kepada keburukan dan dia enggak sadar? Ada enggak? Ada. Banyak di antara para pedagang dan para pebisnis baru ngeh ternyata selama ini bermain riba. Dulunya nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Oh, jebule ora oleh. Ternyata nggak boleh. Baru tahu dia. Kenapa? Karena nggak mempelajari keburukan. Ada orang nggak tahu bahwa selama ini dia pakai jimat. Nggak sadar dia. Dia pikir yo biasa-biasa aja. Kabehan sekantor ngau kabeh. Masyaallah. Sekantor semuanya pakai. Dia pikir ini hal yang biasa. Ternyata itu adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama. Kenapa dia terjerumus kepada perbuatan buruk tadi? Karena dia tidak mempelajarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan golongan orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, Allah jelaskan apa sifat-sifat mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ke-12 yang ada dalam surat Al-Mutaffifin? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Orang yang mendustakan hari kiamat pasti punya dua sifat. Yang pertama mu'tadin, yang kedua athim. Di dalam ayat ini Allah sebutkan berapa sifat? Dua sifat. Yang pertama mu'tadin. Banyak ulama mengatakan mu'tadin itu artinya melampaui batas. Ekstrim. Itu es krim. Ekstrim. Melampaui batas. Oke, ekstremis sing temenan sing kayak gini. Yang menolak adanya hari kebangkitan. Mu'tadin. Melampaui apa? Batas.
Aduh. Mas, Pak, nek arep dolanan mercon kok nunggu bar pengajian. Nggih. Kan bisa nanti, enggak harus sekarang pas lagi pengajian. Suaranya keluar enggak nih? Keluar. Nunggu sedela, nggih, pada ngormati. Ya. Nanti habis sholat isya, ya, kalau sudah enggak ada pengajian, kira-kira enggak ganggu orang banyak, baru mainan. Semoga jenengan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sampai mana tadi? Ekstremis. Orang yang melampaui apa? Batas. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua apa tadi? Asim. Asim itu artinya banyak dosa. Napa? Banyak dosa. Jadi yang menyebabkan orang-orang ini nggak percaya adanya hari kiamat, satu karena melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya apa, Ustadz? Dia lebih milih menelan mentah-mentah apa kata orang, lebih milih menelan mentah-mentah apa kata orang, dibandingkan mengikuti dalil yang sudah jelas. Itu contoh melampaui apa? Batas. Harusnya kalau ketemu dalil yang jelas, stop. Ikuti dalil. Jangan melampaui batas. Batasnya apa? Dalil. Apa kata Allah Azza wa Jalla, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah disepakati oleh para ulama, apa yang didukung oleh logika akal sehat. Terima itu, stop, ikuti. Itu namanya berpikir menerima keyakinan dengan batas-batas yang jelas. Tapi begitu sudah ada dalil dari Al-Quran mengatakan kiamat ada, ada dalil dari hadis Nabi SAW mengatakan hari kiamat ada, ada dalil dari ijma' para ulama bahwa kiamat ada, logika pun juga membenarkan adanya hari kebangkitan. Kok kemudian dia lampaui itu semua, dia tolak itu semua? Itu namanya melampaui batas. Terus kalau dia tolak Al-Quran, hadis, terus apalagi tadi? Ijma, dalil akli, logika akal sehat, dia tolak semua. Terus apa yang dia ikuti? Yang dia ikuti apa kata orang. Ya tapi kan yang ngomong tokoh, Ustaz. Yang ngomong apa? Tokoh. Tokoh malaikat apa? Manusia biasa. Manusia itu bisa benar, bisa salah. Yang nggak mungkin salah sinten? Allah Azza wa Jalla. Jangan mengkultuskan tokoh. Manusia biasa. Manusia biasa, walaupun dia tokoh, jangan dikultuskan. Ditelan mentah-mentah apapun kata dia, tapi cerna apa yang dia ucapkan. Analisa apa yang dia ucapkan. Yang dia omongkan benar enggak? Loh, ngertinya benar atau tidak? Ya tinggal ditimbang. Ditimbang pakai apa? Quran, hadis, ijma' para ulama. Kalau dia mengatakan A, Qurannya mengatakan B, si benar siapa? Yang benar yang mana? Hah? Dia mengatakan A, Quran mengatakan B, yang benar mana? B. Berarti A? Berarti A benar-benar salah. Orang kurang salah dok. Kenapa? Benar-benar salah. Lu Al-Quran mengatakan kiamat ada, kok ada tokoh mengatakan kiamat tidak ada? Mesti salah, mesti. Ya. Itu analisa yang sangat gampang.
Ini sifat yang pertama. Orang yang mengingkari hari kiamat, sifat yang pertamanya nopo? Melampaui batas. Apa yang kedua tadi? Asim. Asim itu adalah banyak dosa. Dosa itu ada yang sifatnya dosa pribadi, ada yang sifatnya dosa kepada orang lain. Dosa niku ada yang sifatnya apa? Pribadi. Gak ada orang lain yang dirugikan, ya, yang disakiti. Yang kedua, dosa yang sifatnya terhadap orang lain. Ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini dosa yang mana? Hah? Dua-duanya lah. Makanya sebagian ulama mengatakan mu'tadin athim. Sebagian ulama mengatakan mu'tadin itu para pelaku dosa yang imbasnya dirasakan sama orang lain, ya. Kalau athim, para pelaku dosa yang sifatnya dosa-dosa pribadi. Nah, kalau kita lihat ayat atau surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, itu contoh dosa yang pribadi atau menyakiti, merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Semakin banyak orang melakukan dosa, entah itu dosa yang sifatnya pribadi atau dosa yang sifatnya menyakiti orang lain, maka dia akan semakin dekat dengan penolakan kepada hari kiamat. Mulane kudu hati-hati. Ya. Dosa yang sifatnya menyakiti orang lain, banyak. Perbuatan zalim. Dan biasanya korban kezaliman seseorang itu yang paling banyak orang jauh apa orang dekat? Biasanya yang jadi korban kezaliman itu paling sering orang jauh apa orang dekat? Kenapa? Karena sering interaksi. Siapa orang terdekat? Bapak, ibu, gue mengdur, mengisor, putra, putri, anak, nyamping, suami, istri. Hati-hati. Ya. Banyak orang menyakiti orang tuanya, banyak anak menyakiti orang tuanya. Dalam keadaan dia tidak ngerti dan tidak sadar bahwa orang tuanya itu tersakiti. Apalagi semakin sepuh, semakin tua, itu semakin sensitif. Wong tuaku lho, gampang banget kesuh, tambah tua tambah gampang kesuh. Memang seperti itu karakternya orang semakin tua. Rata-rata ya, kecuali nek rajin ngaji yo berpengaruh ya. Ada lah efeknya. Walaupun ya kadang-kadang rapat ya keton efek ya. Yeah. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uff. Wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada orang tuamu uff. Uff itu adalah ungkapan yang paling ringan yang menyakitkan. Apa jajan? Hah? Uff, apa uff? Apa? Le warung ya. Ya. Urusan dadakan nganggo apa? Cek iku ora usah. Nggih. Langsung mangkat.
Ustaz wong ukur cetok masa bikin sakit ora tau dadi wong tua ya. Nanti kalau jenengan jadi orang tua, jenengan akan rasakan sakitnya hati. Ketika kita mangkat tapi berangkat kita menuruti apa yang diperintahkan orang tua kita, tapi sambil ada ungkapan seperti itu sangat menyakitkan. Itu zalim itu. Dosa. Apalagi sampai membuat orang tua nangis. Durhaka, kata para sahabat Nabi SAW. Anak yang membuat orang tuanya nangis dengan tingkah polahnya, itu berarti sudah berdurhaka kepada orang tua. Le, wis dolanan HP ini. Wah, apa-apa ora oleh. Apa-apa ora oleh. Apa-apa enggak boleh. Itu teman saya. Hari-harinya megang HP terus. Bedit. Akhirnya ibunya apa? Nangis. Durhaka. Durhaka. Dan anak yang durhaka kepada orang tuanya, lalu dia tidak bergegas minta maaf dan orang tuanya tidak memaafkan, dia akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Salah satu perbuatan dosa yang hukumannya akan disegerakan di dunia sebelum di akhirat, durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Zalim kepada orang tua. Sebaliknya, zalim kepada anak. Sama. Itu juga perbuatan zalim. Orang tua yang menjadikan anaknya yatim sebelum waktunya. Si urip tapi anak kayak bocah nopo? Yatim. Masih ada bapaknya. Tapi anaknya kayak anak yatim. Kenapa? Kenapa? Karena nggak peduli dengan anak. Wujuduhu ka'adamihi. Ana ora ana pada baik. Ada bapaknya atau tidak ada bapaknya sama saja. Nggak ada yang ngajak anak itu sholat. Nggak ada yang nemeni anak itu belajar. Nggak ada yang membersamai anaknya bermain. Sibuk nyekel HP terus. Anaknya mau nanya sama bapaknya, "Terus mana? Lagi sibuk?" Sibuk apa? Dolanan game. Ya Allah, wis tua. Si dolanan game. Sadar. Ya. Zalim. Mana waktu buat anak-anak kita? Alasannya sibuk-sibuk apa? Facebookan. Apa lagi? WA-an. Terus? YouTubean. Apa maning jajal? Hah? TikTokan. Iya, tapi kan ini penting, ini grup WA. Grup WA apa sih? Kanca SMA. Saya tanya, nek jenengan meninggal dunia nanti, yang bakalan ingat mendoakan jenengan, yang akan ziarah kubur jenengan, kuwi siapa? Kanca-kanca grup WA atau anak yang jenengan? Anak. Begitu jenengan meninggal, jenengan langsung di-remove. Ngertos di-remove? Dikeluarkan dari grup, mbok kucuk-kucuk WA-ne jenengan mlebu. Marah sih. Itu teman grup kita itu akan seperti itu. Yang akan peduli dengan kita yo anak, yo istri, itu yang akan peduli. Kok sekarang kita sia-siakan?
Kok ya tega-teganya anak itu pengen cerita, anak itu pengen bermain. Kita sebagai orang tua cuek, main HP terus. Sampai ketika waktu berkumpul dengan keluarga di meja makan, semuanya pegang apa? HP. Garing rumah tangganya. Kering. Tidak ada keakraban. Tidak ada keharmonisan. Tidak ada kehangatan dalam rumah. Ustaz, rumahku Ustaz, antung banget. Iya antung, HP-nya ke HP. Gak ada komunikasi, gak ada obrolan, gak ada candaan. Gak ada bercengkerama antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istrinya. Hati-hati. Orang-orang terdekat kita, mereka adalah manusia-manusia yang paling berpotensi untuk mendapatkan kezaliman dari kita. Orang tua kepada anak. Terus kita kepada pasangan kita. Kalau ibu-ibu berarti kepada siapa? Suami. Kalau suami berarti kepada istrinya. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita para suami mengucapkan kata-kata yang menyakitkan istri kita. Masak kayak gini, ora enak. Ora kaya bojone kae, Masya Allah. Ya Allah, gue yantong jangan ya, Masya Allah. Coba Pak, jenengan itu ketika dibikinin kopi sama istri, Pak Unjuk, apa yang jenengan ucapkan? Ngono, bro. Siapa yang hari ini dibikin kopi sama istri? Angkat tangan. Wedang-wedang usaros kudu kopi. Orang ngopi Ustaz ngeteh wis. Siapa yang hari ini dibikinkan minuman sama istri? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh gawe dewek ya Allah melasi temen. Jenengan yang dibikinkan minum sama istri tadi hari ini, siapa di antara jenengan yang mengucapkan jazakillah khairan, matur nuwun, Dek? Angkat tangan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ngeten jenengan. Ya. Latihan. Itu kelihatannya kayak pendek aja kan ya. Jazakallah khairan, jazakillah khairan, matur nuwun, terima kasih. Ya. Itu kelihatannya kayak simpel tapi Masya Allah. Bikin hati jadi apa? Adem. Ya. Jangan sakiti istri kita. Istri juga sama kepada suami. Ketika dipanggil sama suaminya, HP itu ditaruh dulu. Dek. Ya. Kadang-kadang orang tuh kalau sudah fokus diceluk-celuk, nggak denger. Dia sebenarnya suaranya sudah kedengaran, tapi karena dia fokusnya kemana? Ke HP, akhirnya nggak merespon. Hati-hati. Ya. Ini dosa-dosa yang sifatnya kepada orang lain. Dan jangan lupa ada dosa-dosa yang sifatnya pribadi. Dosa-dosa yang sifatnya pribadi. Dia tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tapi hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Contoh, suka nunda-nunda apa? Sholat. Itu dosa pribadi. Hati-hati. Ya. Subuh jam pinten? Jam 6. Ya. Zuhur jam pira? Jam 3 kurang seperempat. Asar jam 5:30. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Maghrib tepat waktu mangkat ngaji sih. Mulane saya itu senang pengajian itu maghrib sampai nopo?
Bisa. Jadi mau nggak mau harus ikut sholat, latihan. Ya. Itu dosa pribadi. Buka aurat. Kenapa? Buka aurat. Ya. Ibu-ibu nggak menutup aurat, itu dosa pribadi. Jadi ketika dosa-dosa itu menumpuk, entah itu dosa yang sifatnya pribadi atau dosa yang sifatnya kepada orang lain, maka lama-kelamaan akan membuat seseorang menjadi tidak lagi percaya dengan adanya hari kebangkitan. Kenapa demikian? Karena dia takut. Kenapa? Takut. Dia sadar banyak dosa, takut dia mau ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya los daripada wedi kuwi ora nana lah hari kiamat lah. Gitu. Ngeri loh. Yeah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak pengen ketemu sama Allah, maka Allah pun tidak pengen ketemu sama dia. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, wa innal kafira idha hudira busyira bi'adzabillahi wa uqubatih. Orang kafir itu yang gak percaya dengan adanya hari kebangkitan, salah satu sifatnya mereka itu kalau sakaratul maut datang malaikat. Kalau sakaratul maut datang apa? Malaikat. Apa yang disampaikan malaikat itu? Tuh tempatmu di neraka. Itu tempatmu di neraka. Mati habis ini masuk neraka. Priwe? Hah? Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Dia paling gak suka untuk masuk neraka. Berarti kan mau mati. Gak mau dia. Kenapa? Karena yang selama ini dia tolak, yang selama ini dia ingkari, yang selama ini dia tidak percaya, begitu sakaratul maut kelihatan. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat berkata, hadza maq'aduka fil jannah. Ini tempatmu di surga kalau kamu beriman. Kan kayak apa nih? Kayak ngapa ngajoke ya? Bagaimana menyesalnya coba? Kalau kamu percaya akhirat, kamu mau sholat, kamu mau berbakti kepada orang tua, kamu mau sayang kepada istri, kepada suami, kamu setia, tidak selingkuh, itu loh tempatmu di surga. Tapi gara-gara kamu gak lakukan itu semua, tempatmu nanti di sana. Maka dia takut setakut-takutnya. Sehingga ada orang-orang yang ketika meninggal apa? Mendelik, takut, ya. Karena diperlihatkan dengan apa? Dengan tempat kembalinya nanti setelah mati. Dan itu berbeda dengan siapa? Dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman saat sakaratul maut ditampakkan apa? Surga, dan juga dikasih tahu itu loh tempatmu di neraka kalau kamu nggak beriman. Alhamdulillah nyong beriman, itu tempatmu. Kayak apa? Bungai. Makanya dia pengen cepet ketemu Allah. Kenapa? Karena mau masuk surga. Yang ini nggak mau. Kenapa? Karena akan masuk ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita termasuk mu'tadin athim, cepat-cepat nama, cepat-cepat tobat. Masih ada waktu, tapi jangan ditunda-tunda. Kenapa Ustadz jangan ditunda-tunda? Mbok jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter itu susah untuk diubah.
Makanya kata para ulama, athim itu adalah sudah jadi karakter dosa dalam dirinya. Gue angel. Bagaimana supaya tidak menjadi karakter ustadz? Cepat tobat. Jadi kalau habis melakukan perbuatan dosa sekarang, maka tobatnya sekarang. Jadi jangan engkaulah bar subuh mati desetmu. Apa maning engkau nunggu Syawal? Ya, mau minta maaf sama keluarga nunggu apa? Syawal. Sekarang cepat-cepat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Besok tanggal berapa? 9. Puasa. Ya, sunnah. Puasa tanggal 9. Lebih sunnah lagi kapan? 10. Ya. Mau ditambahi tanggal 11 juga bagus. Berarti puasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.